Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, khususnya para penggemar Surabaya Samator? Pasti para fans Surabaya Samator sedang gembira, sedang sangat bahagia karena apa? Surabaya Samator itu dipastikan akan kembali atau akan comeback ke Proliga 2025. Seperti yang kita ketahui pada musim kemarin di Proliga 2024, Surabaya Samator itu memutuskan untuk absen dari Proliga dan posisinya digantikan oleh Garuda Jaya. Garuda Jaya sendiri itu diisi oleh para pemain timnas junior yang memang mereka dipersiapkan agar bisa menambah jam terbang, bisa meningkatkan kemampuannya sehingga mereka akan berguna untuk timnas ke depannya. Nah, ini sudah ada kabar terbaru, kabar paling gres tentang Surabaya Samator, khususnya tentang pelatih yang akan menangani Surabaya Samator. Jadi ini ada informasi resmi dari Aspagensi. Aspagensi sendiri itu adalah salah satu agensi yang menaungi atau membawai banyak pemain dan banyak pelatih, khususnya yang berlaga di Proliga. Jadi beberapa waktu lalu Aspagensi itu sudah memberikan pengumuman resmi bahwa Surabaya Samator itu akan dilatih oleh pelatih asal Kuba. Namanya adalah Rodolfo Luis Sanchez. Rodolfo Luis Sanchez sendiri itu bisa kita katakan sebagai salah satu legenda hidup timnas Kuba karena apa? Dirinya itu pernah menjadi pemain timnas Kuba, kemudian juga pernah menjadi pelatih timnas Kuba, meskipun durasinya tidak lama, tapi dia bisa menjalani karir secara berjenjang. Jadi Rodolfo Luis Sanchez ini tidak hanya menjadi pelatih di tim senior, tapi juga menjadi pelatih di kelompok umur. Jadi sudah ada beberapa kelompok umur yang pernah dilatih Rodolfo Luis Sanchez ini di timnas Kuba. Nah, Rodolfo Luis Sanchez ini menurut pengumuman resmi dari Aspagensi sendiri itu menandatangani kontrak bersama Surabaya Samator selama 1 tahun. Nah, kontrak 1 musim itu akan dimulai ketika Surabaya Samator itu berlaga di Livoli Divisi 1. Seperti yang kita ketahui, Surabaya Samator memang mengalami degradasi setelah kemarin mendapatkan hasil yang buruk ketika dilatih oleh Jeff Jiangji. Nah, Surabaya Samator sendiri itu pasti akan menargetkan untuk bisa comeback atau bisa promosi ke divisi utama karena apa? Sejarah yang sangat besar yang dimiliki oleh Surabaya Samator tentu membuat mereka tidak akan mau untuk terus-terusan berada di level bawah. Nah, kehadiran dari Rodolfo Luis Sanchez sendiri itu diharapkan bisa untuk meningkatkan atau bisa mengembalikan nama besar Surabaya Samator di level voli nasional. Karena apa? Surabaya Samator ini adalah tim yang sangat legendaris, tim yang sangat lama, tim yang mencetak pemain-pemain voli yang akhirnya bisa menghuni timnas Indonesia. Surabaya Samator sendiri itu adalah pemegang juara terbanyak di Livoli, sudah 8 kali mereka juara. Kemudian di Proliga itu juga mereka adalah tim tersukses dengan 7 kali juara Proliga. Tapi pada musim ini mereka harus menerima kenyataan pahit karena apa? Karena mereka akhirnya harus terdegradasi. Tapi ini bukanlah yang pertama bagi Surabaya Samator. Karena apa? Karena Surabaya Samator itu juga pernah terdegradasi pada tahun 2007. Hebatnya lagi, mental kuat, kemudian daya juang, kemudian juga kerja keras yang ditunjukkan oleh para pemain Surabaya Samator itu akhirnya membuat Surabaya Samator itu akhirnya bisa comeback. Jadi setelah degradasi pada tahun 2007, mereka itu akhirnya bisa mencetak hat-trick juara Livoli itu pada tahun 2009 sampai 2011. Jadi ini adalah sebuah comeback yang luar biasa. Seperti kita ketahui, mental Surabaya Samator, para pemain Surabaya Samator ini memang memiliki mental yang sangat luar biasa. Mereka mental baja, mereka adalah mental para pemain yang memiliki mental petarung, mereka memiliki mental pantang menyerah, dan itu sudah terbukti. Artinya apa? Para penggemar Surabaya Samator sebenarnya mungkin saat ini sedang merasa cemas, sedang merasa galau, tapi kita harus meyakini bahwa Surabaya Samator pasti akan comeback lagi, pasti akan menemukan cara untuk bisa comeback setelah degradasi ke divisi 1. Nah, konon katanya ini info yang beredar itu adalah Livoli itu akan diselenggarakan mulai November 2024 nanti. Nah, Surabaya Samator itu sudah dipastikan akan dilatih oleh Rodolfo Luis Sanchez khususnya untuk Livoli. Nah, kontraknya memang 1 musim, tapi kita akan melihat apakah Rodolfo Luis Sanchez itu akan berlanjut ke Proliga 2025 atau tidak. Karena apa? Karena tentu saja manajemen Surabaya Samator itu tentu akan melihat bagaimana hasil yang didapatkan oleh Surabaya Samator ketika berlaga di Livoli nanti. Nah, Rodolfo Luis Sanchez itu juga seperti yang tadi saya bilang itu bisa dikatakan sebagai legenda hidup timnas Kuba karena dirinya pernah melatih timnas Kuba senior dan juga timnas Kuba kelompok umur. Rodolfo Luis Sanchez itu merupakan mantan pelatih timnas Kuba sebelum akhirnya dirinya itu digantikan oleh Nicolas Vives. Jadi seperti yang kita ketahui, Nicolas Vives itu akhirnya menjadi pelatih Jakarta Lavani. Bahkan Nicolas Vives itu juga sudah mendapatkan perpanjangan kontrak
untuk tetap menjadi pelatih Jakarta Lavani di Proliga 2025 nanti. Kita akan menunggu, kita akan menantikan bagaimana tangan dingin, bagaimana racikan yang dilakukan oleh Rodolfo Luis Sanchez terhadap para pemain Surabaya Samator. Kita ketahui Surabaya Samator itu adalah tim pembinaan. Saat ini ada banyak pemain yang potensial yang ada di Surabaya Samator. Kita sebut saja ada Devan, ada Kinantaka, kemudian ada Rama, kemudian ada Faza. Mereka diharapkan akan semakin matang di bawah asuhan Rodolfo Luis Sanchez sendiri. Nah, kita membedah bagaimana karir Rodolfo Luis Sanchez. Jadi Rodolfo Luis Sanchez itu tidak hanya menjadi pelatih, tapi juga pernah menjadi pemain. Di level klub, dia itu pernah membela Pinar del Rio yang berlaga di Liga Bola Voli Kuba itu pada tahun 1989 sampai 1990. Kemudian dia juga pernah berkarir di luar negeri, tepatnya dia pernah membela Olympiakos yang berlaga di Liga Yunani itu pada tahun 1995 sampai 1996. Kemudian dia juga pernah bermain di Liga Italia, tepatnya dia membela tim namanya adalah Della Rovere Carifano Fano. Jadi pada tahun 1998 sampai 1999, Rodolfo Luis Sanchez ini pernah membela Della Rovere Carifano Fano itu di Liga Italia. Kemudian akhirnya dia kembali ke Pinar del Rio yang pernah membesarkan namanya, merupakan tim yang pernah dia bela itu di Liga Kuba itu pada tahun 2001 sampai 2002. Nah, di level timnas sendiri, Rodolfo Luis Sanchez itu juga seperti yang tadi saya bilang, dirinya itu mengalami atau dirinya menapaki karir yang sangat berjenjang. Jadi sebelum menjadi pelatih di tim senior Kuba, dirinya itu pernah melatih beberapa kelompok umur. Salah satunya adalah timnas Kuba U21, Under 21 ya pada tahun 2015. Kemudian dirinya juga pernah melatih timnas Kuba Under 23 tahun itu pada tahun 2013 sampai 2016. Kemudian di timnas Kuba itu pada tahun 2013 sampai 2016. Nah, selain itu juga Rodolfo Luis Sanchez ini juga pernah menjadi pelatih timnas Kuba Under 19 pada tahun 2007 sampai 2013. Dengan track record seperti itu, dengan portofolio seperti itu, tentu saja kalau kita melihat secara sekilas, secara sederhana, Rodolfo Luis Sanchez itu akan sangat cocok dengan Surabaya Samator. Karena apa? Saat ini Surabaya Samator itu memang dihuni atau diperkuat oleh banyak pemain-pemain muda. Nah, tangan dingin atau kemudian racikan atau kemudian strategi yang akan dilakukan oleh Rodolfo Luis Sanchez itu tentu saja diharapkan akan menular kepada para pemain muda yang saat ini sedang ada di Surabaya Samator. Karena apa kita ketahui, Surabaya Samator tentu sangat berharap bahwa para pemain-pemainnya, para pemain mudanya itu suatu ketika nanti akan mentas, akan bisa membela timnas Indonesia seperti tradisi-tradisi sebelumnya. Kita ketahui Surabaya Samator, ada banyak pemain Surabaya Samator yang akhirnya mentas, akhirnya bisa menjadi andalan timnas Indonesia. Contohnya saja, Rifa Nurmulki itu adalah produk dari Surabaya Samator. Kemudian ada Yuda Mardiansah. Kalau kita bicara zaman dulu, ada Joni Sogiatno, ada Avan Priya Wicaksono, kemudian ada Azib Rizal, kemudian ada Adam. Jauh sebelumnya itu juga ada Hadi Ismanto, Mas Cipeng. Nah, saat ini tentu saja manajemen Surabaya Samator itu berharap bahwa para pemain yang saat ini, para pemain muda yang saat ini menghuni Surabaya Samator itu bisa berlaga di timnas Indonesia suatu hari nanti. Nah, balik lagi bahwa Rodolfo Luis Sanchez itu akan dievaluasi atau akan dilihat bagaimana kinerjanya ketika Surabaya Samator berlaga di Livoli nanti. Kita ketahui kemarin Surabaya Samator itu mendapatkan hasil yang sangat buruk di Livoli sehingga mereka akhirnya harus mengalami degradasi. Saat itu konon katanya Jeff Jiangji itu sempat berseteru dengan Rifa Nurmulki. Itu hanya isu saja, belum tentu kebenarannya. Karena apa? Karena ya seperti kita ketahui ada banyak isu yang ada di Liga Bola Voli khususnya kalau kita bicara tentang Livoli. Nah, tapi juga ada yang menyatakan bahwa saat itu Rifa Nurmulki itu tidak mau atau tidak bisa membela Surabaya Samator di Livoli karena dirinya itu mempunyai ikatan dinas. Seperti yang kita ketahui saat itu Rifa Nurmulki memang sudah menjadi anggota Polri. Nah, saat itu selain Rifa Nurmulki itu juga ada Agil Angga yang tidak bisa membela Surabaya Samator. Ya, akhirnya Surabaya Samator itu akhirnya tidak bisa untuk mendapatkan prestasi terbaik, tidak bisa mempertahankan nama besarnya sebagai tim terbaik, tim legendaris, sehingga akhirnya harus mengalami degradasi. Nah, kita akan lihat bagaimana nanti ketika Rodolfo Luis Sanchez ini menangani Surabaya Samator di Livoli. Kalau ini berhasil, kalau
Rodolfo Luis Sanchez itu bisa membuktikan nama besarnya, bisa membuktikan tangan emasnya, tentu saja peluang bagi Rodolfo Luis Sanchez untuk dipertahankan atau bahkan diperpanjang oleh manajemen Surabaya Samator sehingga nantinya bisa berlaga di Proliga 2025 tentu saja sangat besar. Nah, kalau Rodolfo Luis Sanchez itu akhirnya diperpanjang atau tetap menjadi pelatih Surabaya Samator di Proliga 2025, kita patut nantikan bagaimana tentang para pemain yang sebelumnya membela Surabaya Samator kemudian keluar berpencar ke berbagai klub yang ada di Proliga. Kita ketahui Rifanur Mulki, kemudian Nizar Zulfikar, kemudian Yuda Mardiansyah, Agil Angga, itu adalah para pemain yang pernah membela Surabaya Samator, tapi akhirnya di Proliga 2024 kemarin mereka itu akhirnya bermain di tim lain. Kita ketahui Rifanur Mulki itu membela Jakarta Steel Bin, kemudian Nizar Zulfikar, kemudian tim yang lain, pemain yang lain itu akhirnya membela tim lain. Khusus untuk Nizar Zulfikar itu membela Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, kita akan lihat bagaimana racikan yang akan dilakukan oleh Rodolfo Luis Sanchez sendiri. Apakah dia akan membuktikan kemampuannya bisa menangani tim yang dihuni para pemain yang mayoritas pemainnya itu adalah pemain-pemain muda. Kita nantikan, kita doakan Surabaya Samator comeback dengan sangat baik. Tidak lupa kita doakan timnas Indonesia berprestasi di level Asia Tenggara, tapi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.